Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humamul Ahyal Ulum dengan NPM 2022001025. Saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang dengan MK proses pemisahan kimia tentang kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan bagian-bagian yang berbeda dari campuran kimia sehingga dapat dianalisis satu persatu. Metode fisik ini memungkinkan ahli kimia untuk mengamati dengan cermat senyawa organik dan anorganik dan mencari tahu dari apa mereka dibuat. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Manfaat kromatografi: kimia pemurnian dari hasil reaksi sintesis untuk pemisahan produk sampingan dengan produk utama, maka harus dilakukan pemurnian. Cara yang paling mudah yaitu dengan menggunakan kromatografi kolom. Kromatografi kolom didasarkan pada perbedaan sifat kepolaran senyawa yang dipisahkan, maka dapat dihasilkan senyawa hasil yang murni. Isolasi senyawa aktif dalam bahan alam. Untuk mengisolasi senyawa tersebut secara murni dari suatu bahan alam seperti daun-daunan, dibutuhkan metode pemisahan seperti dengan menggunakan kromatografi kolom. Aplikasi dalam industri farmasi. Dalam kromatografi kerap kali dipergunakan untuk memurnikan bahan dan menganalisis senyawa kimia, untuk melacak kontaminan serta untuk memisahkan senyawa kiral. Jenis-jenis di sini ada jenis-jenis kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas itu adalah metode analisis yang paling umum dan sederhana untuk memisahkan dan mendeteksi komponen berwarna seperti pigmen. Meskipun telah digantikan oleh proses kromatografi lapis tipis, tetapi kromatografi ini masih merupakan alat pengajaran yang kuat. Metode ini melibatkan menempatkan titik campuran sampel seperti tinta di dekat tepi kertas sering dan kemudian menggantungkan kertas secara vertikal dengan ujungnya dicelupkan ke dalam pelarut seperti air atau alkohol. Kertas digantung sedemikian rupa sehingga noda tinta tidak pernah menyentuh pelarut dan tetap sedikit di atasnya. Setelah beberapa waktu, pelarut atau fase gerak mulai secara bertahap naik ke atas kertas. Fase diam melalui aksi kapiler. Saat pelarut bergerak naik, dibutuhkan pewarna yang ada dalam tinta bersamanya. Saat naik, kita melihat warna yang berbeda pada kertas saring. Warna-warna ini mewakili pewarna berbeda yang ada di dalam tinta. Yang kedua ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis sangat mirip sama kromatografi kertas. Perbedaan yang paling utama adalah bahwa sebagai ganti selembar kertas, kita menggunakan slide kaca yang dilapisi dengan lapisan slide gel. Dalam metode ini, slide kaca dikeluarkan dari wadah pelarut ketika pelarut mencapai tepi kaca yang lain. Senyawa yang berbeda dalam campuran bergerak ke atas kaca slide dengan kecepatan yang berbeda, meninggalkan bintik-bintik di lokasi yang berbeda pada fase diam. Bintik-bintik yang berpisah ini kemudian divisualisasikan dengan sinar ultraviolet. Dalam beberapa kasus, proses kimia digunakan untuk memvisualisasikan bintik-bintik. Asam sulfat misalnya mengabukan sebagai besar komponen organik, meninggalkan bintik gelap pada slide. Yang ketiga ada kromatografi gas. Kromatografi gas digunakan untuk memisahkan campuran senyawa organik yang mudah menguap. Instrumen yang melakukan proses ini disebut gas kromatograf. Terdapat dari port injeksi, kolom yang berisi fase diam, detektor, dan sistem perekaman data. Nah, oleh karena itu gas pembawa digunakan untuk menghasilkan lebih banyak tekanan. Yang terakhir ada kromatografi cair.
Kromatografi cair adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan molekul atau ion yang terlarut dalam pelarut. Ini sering disebut sebagai kromatografi cair tekanan tinggi yang menggunakan berbagai interaksi kimia antara kolom kromatografi dan zat yang dianalisis. Dalam teknik ini pelarut cair bertekanan fase gerak. Bagaimana cara kerja kromatografi? Kromatografi memiliki berbagai macam teknik. Meski demikian, secara umum pola kerja yang hampir sama yaitu sebagai berikut. 1. Komponen campuran akan diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki stasioner atau padatan. Yang kedua, kemudian komponen campuran tersebut akan mengalir memasuki fase gerak, dan pada fase ini akan terjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada. Yang ketiga, timbullah sebuah proses pelarutan dan penguapan dari komponen campuran yang akan dipisahkan tersebut. Yang keempat, nantinya komponen campuran tersebut akan terpisah berdasarkan sifat dari komponen penyusun tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam. Dasar dari kromatografi pada intinya, kromatografi melibatkan interaksi antara dua fase yang berbeda. Senyawa kimia dalam satu keadaan materi seperti cair atau gas bergerak di atas permukaan zat yang berbeda dalam keadaan materi lain seperti padat atau cair. Senyawa yang bergerak disebut fase gerak, sedangkan zat stabil yang tidak bergerak sama sekali disebut fase diam. Komponen fase gerak terpisah saat bergerak pada fase diam. Ahli kimia kemudian dapat menganalisis komponen terisolasi satu persatu. Aplikasi kromatografi adalah fenomena yang sangat berharga sehingga 2 hadiah Nobel telah dianugerahkan kepada para ahli kromatografi. Faktanya, lebih dari 60% pemeriksaan kimia di seluruh dunia dilakukan dengan kromatografi atau variasinya. Teknik ini mampu memisahkan beberapa ratus senyawa yang konsentrasinya tidak diketahui dan identitasnya tidak diketahui. Tanpa mengubah senyawanya, beberapa detektor dapat mengidentifikasi jumlah pada skala bagian per miliar. Karena keunggulan ini, kromatografi sekarang banyak digunakan dalam 1. Ilmu forensik, yang kedua pemantauan polusi, 3. Bidang medis, 4. Industri makanan, yang kelima tindakan hukum, dan yang terakhir mengukur radioaktivitas. Kesimpulannya, kromatografi memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode analisis yang tepat. Kelebihan kromatografi meliputi kemampuan pemisahan yang tinggi, aplikasi yang luas, sensitivitas yang tinggi, reproduktibilitas yang baik, dan kemampuan pemurnian. Namun, kromatografi juga memiliki kelemahan seperti waktu yang dibutuhkan yang relatif lama, kepekaan terhadap kondisi operasional, dan mahalnya peralatan yang diperlukan. Kromatografi adalah suatu teknik analisis yang penting dalam kimia yang digunakan untuk memisahkan campuran zat menjadi komponen-komponennya. Teknik ini terdiri dari beberapa jenis antara lain kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti analisis kimia, farmasi, makanan, forensik, dan identifikasi senyawa. Proses kromatografi terdiri dari beberapa tahap antara lain persiapan sampel, pemilihan fase diam dan fase gerak, pengisian kolom, pemisahan senyawa, pengambilan fraksi, analisis fraksi, dan identifikasi senyawa dan interpretasi hasil. Kromatografi juga dapat digunakan untuk memurnikan senyawa tunggal dari campur lainnya. Kromatografi merupakan teknik yang sangat penting dalam analisis kimia dan memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.